orang tua itu lagi ditugaskan di Afghanistan. Whatever it is, sesuatu yang membentuk diri kita nggak pernah minta lahirnya di mana, orang tuanya siapa, kan nggak pernah. Itu nggak bisa. pasti ada hubungannya nanti kemana gitu loh. Saya pernah berpikir hidup itu biarkan saja mengalir. Yang kedua, jadi pelawak. Sebetulnya yang tidak boleh kita lupakan adalah doa orang tua, Pak. Pak Sodik, Iya, izin. siap. Boleh nggak kenal dulu Pak Sodik? Boleh. Lahir di mana? Waduh. Yang paling penting sekarang, apa yang menjadi kebanggaan Bapak waktu sekolah? 46 tahun yang lalu ceritanya kan. Kalau 46 berarti ketahuan tuh, berarti tahun 75. Tahun 75 kebetulan bulan depan nih. Menjadi 46 bulan depan tanggal 27 Oktober tahun 75 lahir. Jauh sih lahirnya. Saya serius jauh. Jadi kebetulan orang tua itu lagi ditugaskan di Afghanistan. Yang lagi rame? Yang sekarang dari dulu rame itu mah Oh, judulnya. sampai sekarang Sampai nih? sekarang rame. Oh. Jadi dulu tugas Afghanistan, ya numpang lahir kan, numpang lahir di sana, numpang lahir. Nah pulangnya juga gara-gara invasi pertama Soviet masuk ke Afghanistan itu tahun 78 79 kalau saya lupa ya. Itu Soviet kan masuk. Nah, itu diungsikan kan, ya pulang. Jadi saya umur 4 tahun. Sempat di sana? Sempet, jadi lahir tahun 75, pulang 79 kalau nggak salah, 79 pulang. Sekolah kan di Jakarta, pulang ke Jakarta sekolah, SD. Dulu saya tinggal di Kampung Melayu, SD. Kebetulan, apa tuh, karena kakak saya udah sekolah dulu, jadi waktu di Afghanistan kakak ikut ya, saya punya kakak satu. Dia sekolah duluan tuh SD. Umur 5 tahun apa dia tuh sekolah SD. Udah masuk SD waktu di Afghanistan dulu. Oh. Masuk dia, pulang kan diterusin. Dia masuk SD tuh umur 5 tahun. Terus saya bilang mau sekolah, sama ibu saya suruh udah masuk TK aja. Masuk TK. Nah, di TK nggak betah, nggak mau sekolah. Nggak masuk TK nih, nggak mau sekolah, maunya sekolah SD. Ya udah akhirnya pas kenaikan kakak naik kelas 2 karena beda setahun saya disekolahin, masukin juga tuh SD kampung di situ di Bukit Duri. Gitu. Nah, terus yang sekarang Bapak rasain ini sekarang kan Bapak punya pengalaman nih. Pengalaman waktu hidup kecil itu ada. Sekarang itu punya cerita nih. Dunia punya cerita tentang itu. Negara Afghanistan. Gimana saya, Pak? Jadi saya nggak tahu ya, terus terang sampai sekarang saya masih punya cita-cita untuk kapanpun misalnya memang mungkin kepingin ke sana gitu, walaupun whatever condition sekarang seperti apa, tapi suatu saat kepingin sih balik ya. Dan di sisi lain sebetulnya dulu ada kesempatan ketika kebetulan orang tua kemudian dapat lagi tugas di Afghanistan. Itu tahun 90 sekian ya. Jadi ada kepala perwakilan Republik Indonesia di sana berangkat. Nah kebetulan pas dia sampai sana Taliban masuk. Jadi kalau ketika itu damai-damai aja mungkin ada kesempatan tuh sempat ngunjungin main ya ke situ. Ya nggak kesampaian, tapi satu saat mungkin dalam pikiran kepingin sih balik ya ke sana apapun kondisinya gitu. Dan saya pikir ya apapun jadi kehidupan sekarang itu kan nggak mungkin terlepas dari yang masa lalu kan. Nanti ke depan pun tidak akan terlepas dari yang kita kerjakan sekarang ya. Jadi whatever it is, sesuatu yang membentuk diri kita nggak pernah minta lahirnya di mana, orang tuanya siapa, kan nggak pernah. Itu pasti ada hubungannya nanti kemana gitu loh. Bagaimanapun juga akhirnya kan kalau ditulis sebutkan tempat tanggal lahir, mau nggak mau Kabul gitu mau tulis ya, mau nggak mau gimana ya sebetulnya dari satu sisi juga buat apa sih nulis seperti ini, tapi itu bagian dari sejarah ya, sejarah hidup, mau nggak mau ya mesti disebut gitu. Terus Pak, ketika waktu Bapak sekolah itu emang Bapak punya mimpi? Mau sekolah di mana nih SD? Iya, sekolah dimanapun Pak. Jadi
Mimpi kah? Terus terang ya, mungkin nggak tahu deh. Akhirnya pada satu titik saya pernah berpikir hidup itu biarkan saja mengalir. Kamu usahakan yang terbaik, apapun hasilnya itu buat kamu gitu loh. Jadi mimpi apapun ya pokoknya sekarang saya di mana? Saya di sini. Saya berusaha terbaik. Apa keluarnya? Nanti setelah ini selesai, berikutnya ada persimpangan jalan kita pilih aja. Kita pilih Apapun itu. apapun itu pilihan. Ya tapi syaratnya ketika milih sudah lupakan yang kemarin. Ya nanti ketika dua pilihan nih, ya kan? Jangan nanti ibunya pikir, kalau saja saya ngambil pilihan kemarin itu nggak boleh gitu loh. Bertanya Punya kepada cita-cita dulu apa, Pak? cita dulu saya pengen jadi pilot. Tuh kan nggak nyampe ketawa. Gak pada pengen jadi pilot saya dulu. Karena Ya keren ya gitu loh. Satu. Yang kedua jadi pelawak. Kenapa? Soalnya bertanya kenapa? Ibu saya dulu pernah nanya, kamu mau jadi apa? Jadi pelawak kenapa? Itu ketawa-ketawa aja dapat duit gitu. hanya ketawanya aja ya. Dapat duit. Oh, mau jadi pelawak kan? Ya dulu gitu masih kecil yang yang gampang-gampang aja gitu. Terus kepingin jadi pilot kesannya ya artinya bisa traveling, bisa kemana-mana dan kayaknya keren gitu. Emang sekarang antara mimpi Bapak dengan yang sekarang ini nyambung? Mimpi. Nah, kemudian kalau kita bicara mimpi, tadi kan kalau kita kepingin jadi pilot, ya yang bisa direalisasikan palingan adalah bisa pergi ke mancanegara gitu loh. Bisa pergi menjadi kalau pilot itu kemudian kita bisa berpikir bisa jalan-jalan kemana-mana ya sekarang mungkin lihat perjalanan hidup ya sudah pernah habisnya kemarin jadi pernah setelah di Afghanistan orang tua pulang kemudian pernah ke Italia kemudian pulang kemudian saya sempat sekolah ke Jepang gitu loh jadi ada kesempatan-kesempatan untuk bisa tetap melihat dunia gitu loh. Apa yang Bapak lihat itu dari Afghanistan, Jepang, Italia, lain itu dan Bapak kembali di Indonesia? Jadi gini ya, kalau Afghanistan sih mungkin tidak bisa menjadi satu patokan karena itu tadi cuma numpang lahir ya, numpang lahir. Artinya tidak ada pengalaman spiritual, tidak ada pengalaman apapun ya. Sedangkan kalau kita mulai bisa ingat, kita mulai bisa bergaul itu ketika katakanlah SD, mendekati SMP kita ada di Italia. Saya sempat di Italia 4 tahun. Ya di situ gimana ya? Jadi terekspos terhadap hal-hal yang mungkin selama di Indonesia tidak pernah terpikir. Misalnya dulu di Indonesia mungkin channel cuma satu kali dulu ya tahun segitu tuh. Kita sama kita lihat channelnya bisa 15, 20 gitu loh. Gitu kan. Kemudian terekspos kepada anime kan sekarang anime. Nah, anime seperti itu juga terekspos di situ. Artinya hal-hal seperti itu akhirnya membentuk menjadi satu latar belakang tidak sadar ya mau nggak mau. Ketika saya mulai lulus SMA itu mulai berpikir bahwa ya apapun yang tadi saya bilang, apapun yang akan kamu jadi ke depan itu tidak akan terlepas apa kamu sekarang dan apa kamu kemarin. Ya. Ada pertanyaan saya lagi nih Pak. Kebetulan kan saya dapat profil Bapak kan bekerja di salah satu industri OEM di Indonesia dengan seluruh industri di bawahnya, supplier, teman-teman atau maupun stakeholder yang dalam kaitannya. Yang Bapak rasakan sekarang menjadi pemimpin dalam organisasi itu apa sih Pak? Yang dirasakan sebagai pemimpin, sebetulnya gini, dimanapun kita berada kita jadi pemimpin ya, intinya sebetulnya gitu ya. Artinya kita berpemimpin itu dalam skup yang kecil atau yang gede sebetulnya kan. Jadi kalau kita sendiri pun kita pemimpin terhadap diri sendiri kita. Ketika kita berkeluarga sama keluarga kita. Dan ketika kita di kantor mungkin berdasarkan posisinya kita jadi harus bertanggung jawab terhadap anak buah dan lain sebagainya. Jadi rasanya seperti apa? Sebetulnya itu hanya amplifikasi ya dari kondisi itu karena kita selalu berpikir bahwa apapun yang kita lakukan akan pasti ada konsekuensi dan pasti diminta pertanggungjawabannya gitu aja. Bagaimana rasanya Pak ketemu sama teman-teman industri di otomotif yang dimana mereka tuh para owner atau mungkin para direksi yang dimana Bapak punya tanggung jawab sebagai salah satu
manajemen dalam OIM itu. Gimana tuh Pak? Jadi sebetulnya saya berterima kasih sekali ketemu dengan banyak owner ya, orang-orang yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Jadi ketika kita bicara itu kita bisa bertukar pikiran terhadap kondisi yang ada dan dengan posisi mereka di situ, mereka juga punya pandangan yang luasnya. Itu sangat sangat membuka. Artinya gini, tetap saja ya, walaupun bagaimanapun juga pengalaman, jam terbang itu pasti pengaruh ya. Mereka juga sudah mungkin mengurus perusahaan itu jauh lebih lama daripada saya ikut dalam industri otomotif misalnya. Tentunya informasi itu sangat bermanfaat ya. Jadi rasanya gimana ya? Pertama senang ya. Yang kedua kita bisa belajar. Nah, yang ketiga terkait dengan tanggung jawab, tentunya ketika kita mengambil keputusan ya dengan adanya lingkungan seperti itu, kita jadi belajar bahwa apa yang diputuskan itu tentunya berimplikasi kepada orang lain ya, banyak. Misalnya mengambil keputusan tertentu terhadap supply dari supplier tertentu ya. Otomatis itu akan berpengaruh kepada misalnya nanti gaji karyawannya kah. Jadi kita kesana kan. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan A, kita harus mikirin juga, oke, nanti nasib perusahaan ini gimana gitu loh. Apalagi misalnya, Pak ini perusahaan 50% atau 60% dari salesnya itu ke kita nih misalnya. Ya kan nggak bisa main. Potong, selesai dong ceritanya kan. Ya nggak boleh. Ya itu jadi hal seperti itu menjadi hal yang harus dipikirkan dan kita bertanggung jawab terhadap. Jadi kasarnya gini, kalau kita salah ambil keputusan, katakanlah orang yang menderita, blame-nya on you loh gitu loh. Ya, jadi hal seperti itu yang harus bicaranya salah keputusan nih. Bayangkan, saya lagi ngebayangin nih. Dalam suatu industri itu mungkin ada puluhan atau ratusan orang yang bergantung terhadap keputusan apa yang kita lakukan. Bicara apalagi tentang bagaimana kita harus menilai apakah kita salah atau benar. Gimana rasanya itu Pak? Padahal di belakang Bapak tuh ada mungkin puluhan atau ratusan orang. Betul. Tapi juga keluarganya. Betul. Gimana tuh Pak Betul. rasanya Pak? Itu yang berat ya sebenarnya Pak, berat itu. Berat karena ya kadang-kadang juga ketika datang approval gitu akan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan itu, karena terus terang pasti ada keraguan nih. Mau mutusin apa nih? Approve, tidak approve, atau suruh memberi alternatif lain, itu pasti. Jadi yang biasa saya lakukan kalau misalnya memang harus memutuskan sesuatu, datanya harus lengkap kan? Data harus lengkap. Ya menurut persepsi saya tentunya ya. Oh ternyata masih kurang ini kan saya minta dulu. Nah setelah keluar semuanya kita analisa ulang, kita coba pikirkan yang terbaik seperti apa, baru kita putuskan. Nah ketika kita putuskan, memang pada saat itu kita tidak akan tahu itu benar atau salah Pak. Ya untuk itu ya kita selalu berpikir bahwa keputusan ini dilakukan bukan berdasarkan hawa nafsu kita, tapi memang berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, data real yang ada, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan, at least secara kertas. Itu secara logika yang harus kita bisa kerjakan ya. Namun secara non logikanya ya kita harus selalu minta petunjuk untuknya gitu loh. Supaya selalu ketika mutusin memang itu yang terbaik. Kita ngambil ikhtiar kita kan, kita mengumpulkan data, mencari informasi, itu ikhtiar kita. Nah, supaya ikhtiar kita ini dapat informasi yang benar gitu loh, sehingga mutusin. Nah itu. Ketika kita bicara tentang sosok, bagaimanapun sekarang peran kita muncul. Peran kita muncul sekarang, kita menjadi leader. Keputusan apapun itu, baik itu baik atau buruk, itu akan muncul. Baik atau buruk itu tergantung tentang situasi. Pertanyaan saya cuma satu Pak. Ketika Bapak memutuskan itu baik, alhamdulillah. Ketika keputusan itu tidak baik, apa yang Bapak lihat dari keputusan Bapak itu sendiri? Ketika Bapak menjadi leader, kan ini kan dari pengalaman itu. Jadi kalau kembali lagi ke prinsip yang pertama tadi ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan itu pasti berhubungan ya. Tapi ketika kita ngambil satu keputusan di masa ini dan ternyata salah, ya yang hanya kita bisa lakukan ya mau tidak mau kita mohon ampun lah terhadap masalah ini. Kedua ya kita mempelajari kesalahannya di mana. Kesalahannya di mana, kita coba
supaya tidak terulang lagi gitu loh. Karena sesuatu yang udah dikerjakan tidak bisa diundo gitu loh. Ya, ya. Whatever you say, orang ngomong, oh yang lalu mari kita bisa selesaikan, nggak pernah bisa Pak. Gitu. Walaupun ya memang ada mekanisme minta maaf dan lain sebagainya, tetap ya ada. Tapi apa yang telah dilakukan tetap bekas Kak. Ya, ya. Nah, ada sesuatu. Ada sesuatu yang pasti yang bekas. Nah, itu yang akan membuat kita selalu belajar untuk jadi alarm kita lah. Alarm kita, kamu pernah salah lo kemarin, begini, coba kamu lihat lagi. Perbaiki gitu loh. Mas Udik, kalau saya tanya, waktu kuliah itu pengen nggak sih jadi orang yang penting dalam komponen negara kita ini? Terus terang ya saya nggak pernah mimpi gitu ya. Lah terus, nih, yang muda nih. Jadi yang ini aja nggak pernah mimpi, tapi jadi. Ayo, gue tanya nih. Ayo, gue balikin nih. Jadi nggak tahu karena mungkin kebodohan pada saat itu hanya berpikir sesaat saja ya. Jadi nggak pernah mikir. Jadi mungkin ada tahap di mana ya? Ada tahap di mana masih kecil itu adalah masalah suka dan tidak mikir apa-apa. Ada masa di mana kesuksesan itu dinilai dari sisi materi. Artinya kayak tadi, kalau jadi pilot tuh duitnya banyak, bisa kemana-mana. Jadi pelawak itu nawak dikit, duitnya banyak gitu kan. Nah gitu pada saat itu kan. Nah, kemudian jadi pada saat mungkin pada fase itu hanya terpikir gimana saya bisa kerja, bisa mendapatkan gaji yang besar dan ya sudah, that's it, selesai gitu loh. Pada masa itu. Belum mikir yang aneh-aneh. Nggak kemana-mana. Padahal mikirnya sederhana tuh Pak. Jadi pada saat itu bokap berusaha sebaik-baiknya supaya dapat kerjaan yang bagus gitu. Itu doang, udah sampai di situ, titik. Untuk hidup. Perkara nanti mau jadi apa sih? Nggak mikir gitu. Ngalir aja. Nah, jadi sebetulnya punya cita-cita is very good ya, artinya something yang bisa kita kejar ya. Kayak tadi walaupun karena setengah jalan menjadi pilot nggak kesampaian ya, itu selesai. Tapi akhirnya kita coba tetap harus mencari tujuan hidup kan. Akhirnya contohnya ketika saya pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, yang dicari itu tentunya memang ada tawaran kan, pasti ada tawaran. Tapi kemudian selain tawaran itu akan dilihat juga sebetulnya challenge-nya seperti apa sih. Apakah bisa membuat kita menjadi lebih baik, orang lain lebih baik gitu loh. Jadi ketika itu menjadi pilihan adalah membuat orang lain, jadi di mana saya berada akan membuat kebaikan untuk tempat itu gitu loh, kepinginnya. Prinsipnya di situ aja. Jadi sebetulnya ada sebelum ke perusahaan yang sekarang ada beberapa tawaran tuh, entah di luar negeri, di mana dan sebagainya. Tapi ya dengan tawaran yang menarik ya. Tapi akhirnya setelah ditimbang-timbang, sebetulnya kamu mau apa sih? Katakanlah, let's say kamu pergi ke Singapura, kamu pergi ke Jepang, kamu nyari apa di situ? Bilang gitu. Kamu mau nyari apa di situ? Kamu ingin berbuat baik sama orang, ya kenapa mesti jadi berbaik sama orang yang bukan bangsa kamu gitu lah kan, bukannya lebih banyak orang yang lebih bisa lebih berguna di Indonesia gitu loh. Jadi akhirnya pikiran-pikiran seperti itu yang membuat pilihan. Oke, gaji bagus, tapi ada pilihan lain kan, keluarga saya gimana? Nanti apakah memang bermanfaat buat keluarga saya? Oh enggak, ya itu jadi pilihan minus gitu. Jadi itu juga kita mesti pertimbangkan, karena terus terang akhirnya ketika pilihan itu datang, yang dicari adalah bagaimana bisa membuat lingkungan kita yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik, itu aja. Apapun itu. Berarti kalau bicara pada saat kuliah itu memang pikiran itu belum ada Pak. How you do the best pada saat kuliah. Pokoknya bagaimana kamu melakukan yang terbaik pada yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, itu dulu aja. Pada saat itu, jadi very short ini ya, jadi pendek-pendek aja gitu loh. Ya kedepannya ya di mana angin tiup kita ke situlah gitu loh. Di mana ada potensi kita optimalkan segala macam. Terakhir Pak Sodik nih, pertanyaan saya nih, yang sebenarnya nanti menjadi pertanyaan bagi saya dan seluruh teman-teman. Pak, ketika sukses itu, apa niat ke depannya Pak? Sukses niat ke depan. Ketika Bapak di posisi sekarang, tanpa Bapak sadari misalkan, atau Bapak ini, saya di posisi ini. Bapak dengan usia sekarang, terus apa lagi Bapak pengen kerja ke depannya Pak?
Sebetulnya terus saya orang mendiang ayah saya sempat bilang bercita-cita beliau, cita-citanya kepingin ketiga anaknya ini bisa S3. Jadi paling enggak saya sebetulnya masih punya dream Waktu, ya, kepingin bisa menyelesaikan apa yang diminta. Ya saya sebetulnya menyesal juga ketika beliau hidup saya nggak selesaiin gitu ya. Walaupun ketika dulu di Jepang sekolah itu ada tawaran dari sensei, kamu mau lanjut atau tidak gitu. Tapi saya memilih kerja gitu loh. Sekarang kesini pikir ya at least saya selesaikanlah itu amanat itu ya. Itu mungkin the next step saya mau kerjakan lah gitu ya. Iya. Kemudian ya harapannya dengan adanya tambahan ilmu itu ya kita bisa lebih berbagi lagi gitu. Iya. Jadi mungkin akhirnya it's not a matter of money lagi ya, masalah uang ya, tapi masalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan diri kita untuk bisa lebih bermanfaat gitu loh. Iya. Nah akhirnya kalau kita bicara uang nggak selesai sih. Nggak akan selesai gitu, maksudnya nggak akan kalau udah dapat 100 akan minta 150 akan minta 200 dan seterusnya. Itu never ending story, dan kalau kita consume di situ nggak bisa mengekspresikan hal lain yang sebetulnya mungkin tadi jadi jalan diri kita gitu loh. Sekarang memang jadi memang banyak level orang. Ada yang orang memang luar biasa hebat sehingga dengan hidup sangat sederhana bisa go through apa yang dia minati untuk bisa lebih berperan serta kepada masyarakat. Dan sekarang dengan posisi seperti ini kan tentunya ya dalam tanda kutip mungkin masalah ekonomi bukan menjadi penghalang sebenarnya. Jadi kenapa kamu masuk ke situ? Toh kamu sudah diberi kelebihan, sudah ya carilah yang lain, kamu gitu loh. Gitu. Sekarang putra putri? Putra 2, satu kuliah tingkat 3 di Jepang, yang satu lagi tingkat 1 kedokteran 4. Oh hanya 2? 2. Oh hanya 2. Istri? 1. Mastiin. Iya gawat Ibu ini. Sodik, ini clear. Ini clear. Repot nih judul ini. Lo kan 2 ke 1, bukan 1 ke 2. Pak Sodik, terima kasih waktunya. Jadi mohon izin buat teman-teman di Fadilita Channel bahwa terkadang teman-teman ini ingin berjuang di titik itu, Pak. Tapi terkadang caranya memang dan posisinya endingnya itu memang belum tentu sama dengan kita. Dan beda halnya dengan bagaimana kita yang punya gift atau punya kesempatan itu untuk berada di posisi itu. Kita berada di posisi sekarang ini bukan karena siapa kita, tapi karena jalan yang sudah ditentukan dari yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa ingin menunjukkan untuk teman-teman Fadilita Channel, tetaplah berjuang, tetaplah menjadi yang terbaik. Jadi, dalam semua posisi. Sebelum ini, maksudnya jadi ada 2. Sebetulnya yang tidak boleh kita lupakan adalah doa orang tua, Pak. Jadi doa orang tua inilah yang saya yakin ya, yang membuat jalan seperti ini. Ya, itu satu. Jadi bagaimanapun juga kita mungkin memohon minta ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi tetap doa orang tua adalah yang utama. Jadi bagaimanapun juga ini tetap harus diperhatikan. Yang kedua, dulu ketika kuliah itu mungkin sudah banyak juga yang punya cerita yang sama. Dulu ada istilah duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. 4 ini. Jadi kita tetap berdoa, kita selalu tetap berusaha sebaik-baiknya, kita berikhtiar bahwa itu jalan yang paling benar, dan kita tawakal, akhirnya berpasrah diri. Selesai. Saya sudah berdoa meminta jalan yang benar, saya berusaha dengan sebaik-baiknya, saya berikhtiar bahwa jalan yang benar, akhirnya kita tawakal, pasrah. Bahwa whatever it is, apapun hasilnya,
ya udah itu memang yang terbaik ya. Ya, Jadi ya. kita mikir saya jadi pilot yang terbaik. Oh no 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 no, kamu di sini. Gitu loh. Saya no, misalnya setelah lulus dulu dari kampus kepinginnya dulu kepingin kerja yang enak itu kerja di misalnya di tambang, kerja di perusahaan konsultan asing Atau kan itu minyak, atau atau minyak dan lain, sebagainya gitu kan. No 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 no, kamu nggak di situ, kamu nggak di situ gitu loh. Kamu di sini loh gitu. Ya, Nah ya. pada saat kita tawakal berarti kita pasrah. Nah itu kuncinya akhirnya bahwa kita bisa menerima. Jadi tadi tidak kecewa, tidak membanding-bandingkan apa yang sudah kita lewati. Jadi nggak nyesel. Dulu kenapa saya nggak ke situ ya? Dulu kenapa saya itu nggak akan membuat kita nggak akan bisa move forward gitu loh. Ya, ya, ya. Sama jadi tertahan iya, dari jadi situ ya. sama kayak misalnya habis putus pacaran nih, jangan dipikirin terus. That's Yeah. your history. Udah cukup karena Jangan berantem jangan lagi. berantem lagi. Udah selesai. Itu Yeah. a part of your history. Sudah jangan kemudian disesali. Ternyata 20 tahun kemudian si A jadi apa? Udah Ya udah, move on karena belum tentu kalau nikah dengan si A kamu jadi seperti itu belum tentu. Yeah, Nggak ada yeah. ceritanya. Rezekinya ada masing-masing Rezekinya ya. masing-masing. Pak, emang mudah ya Apa nih? jadi bapak Mudah. dengan segala situasi sekarang tuh? Kan pasti dinamika, tantangan, berangkat pagi, pulang malam. Mungkin bapak bilang, "Oi, lu beruntung gue juga sama nih, gue pulang pagi, berangkat pagi pulang malam, kok beda sih hasilnya sama bapak?" Gimana tuh pak? Ini notnya sama Cupi ada nih pak. Mudah atau berat itu relatif sebetulnya. Jadi kalau dibilang berat, ya kalau kita rasain berat ya Pak. Gitu loh. Dengan segala macam, artinya ketika tadi bilang buat keputusan A, B, C, D, kemudian Anda harus tanggung jawab yang lain, itu pasti kalau dibuat dibuat itu suatu masalah ya masalah sebenarnya. Tapi balik lagi, tadi kalau kita sudah putuskan, kita sudah ambil jalan terbaik, kita tawakal, that's it, gitu loh. Jangan kemudian itu menjadi beban. Misalnya saya harus pulang pergi Bandung 2 jam, sehari sekali jalan 2 jam, sehari 4 jam. Kalau dibuat berat mungkin berat ya orang dengan berat. Tapi kalau kita bisa nyari kelebihan di situ mungkin jadi bisa lebih ringan kita mikirnya. Melihatnya misalnya, saya kan kurang tidur misalnya, jadi Bobi bisa tidur misalnya itu. Misalnya ada hal-hal lain yang selama ini nggak bisa terkerjakan, mungkin di situ kita bisa nyampe selesai. Jadi mungkin lihat sisi baik dari semua kegiatan kita ya. Soalnya orang pasti nanya kemarin, kamu pulang pergi ke Bandung kuat, kenapa nggak kos aja gitu? Kepikir sih yang dekat kos ya. Yang dekat lah, yang dekat. Tapi saya coba cari lihat positifnya aja lah. Jadi gini, dengan pulang ke rumah terus terang, jadi peace of mind. Peace of mind, saya dapat ketenangan. Jadi bisa ketemu anak, ketemu istri, jadi peace of mind dari sisi itu saya lihat itu aja. Ya 2 jam, 4 jam kebayar lah udah gitu. Iya. Karena waktu itu yang berharga buat kita yang hidup Pak ya. Betul. Jadi ketemu dengan bukan untuk yang sudah lewat ya. Betul. Waktu itu berharga untuk kita yang hidup, bukan untuk yang sudah lewat. Yang gitu. Jadi mungkin ya ketemu dengan anak, mungkin walaupun ngomongnya sedikit, tapi anak kan ada lihat, value. ada anak lihat, oh ayahnya di sini ada gitu loh. Value-nya ada. Ibunya ada di sini, ayahnya ada di sini gitu. Itu yang jadi akhirnya ya memang kalau dihitung-hitung biayanya besar, waktunya juga banyak, tapi coba kita lihat sisi lain supaya kita bisa punya semangat untuk tetap jalan gitu ya. Kalau misalnya kita anggap berat, bisa jadi satu titik kita nanti nyerah. Oh udah gitu. Ini terlalu berat buat saya, berat. Tapi kalau kita berpikir positif, nyari sisi yang baik, ya kita akan bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Variety Channel. Ada satu hal yang sebenarnya saya tangkap. Ketika semua orang, bukan hanya di ruangan ini, tapi juga teman-teman yang menyaksikan ini, kita ingin yang terbaik. Tapi Tuhan punya cara yang lebih baik dari yang terbaik itu. Itulah yang terkadang mungkin harapannya bahwa sadarilah bahwa terbaik itu hanya untuk kita. Tapi lebih baik itu hanya punya Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang tadi Pak Sodik ajarkan kepada saya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semua, jadilah
terbaik karena Tuhan punya cara yang lebih baik untuk kita semua. Itu mungkin yang saya tangkap Pak Sodik ya. Kita ketemu lagi di Validita Channel dengan tamu-tamu atau teman-teman yang memang memberi inspiring. Kembali sekali lagi saya melihat bahwa bukan hanya kita butuh belajar untuk lebih baik, tapi kita karena ingin lebih baik kita butuh belajar. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Pak Sodik, saya terima kasih Pak Sodik ya. Makasih banyak. Kita ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, baik, makasih. Yo.